Bincang asik bareng Rajak. Halo sahabat Rajak, jumpa lagi dengan saya Margin sebagai host dalam podcast Bisikin Rajak. Bincang asik bareng Rajak. Di sini kita akan membahas seputar edukasi kesehatan juga layanan yang ada di Rajak Hospital Purwakarta. Sahabat Rajak, jangan lupa buat pantengin terus podcast Bisikin Rajak. Bincang asik bareng Rajak dalam channel YouTube Rajak Hospital Purwakarta. Jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe juga. Tekan tombol loncengnya ya. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah seorang dokter umum di Rajak Hospital Purwakarta. Halo dokter, apa kabar dokter? Halo, baik. Ya, dokter, biar sahabat Rajak lebih kenal lagi dengan dokter boleh memperkenalkan diri? Oke. Halo sahabat Rajak, saya Dr. Sigit Indra Bestari, saya praktek di Rajak Hospital Purwakarta. Oke, Dokter Sigit, Ya. boleh panggil, takut kepanjangan panggil saya Margin, dokter Oke. boleh panggil saya Onti aja ya dok ya? Oke deh, panggil Onti aja ya. Ya, kita ketahui kan umat muslim akan menjalankan ibadah puasa. Nah, dalam pertemuan kali ini mungkin kita akan banyak share mengenai hal ini ya dok ya. Boleh. Oke, selain puasa itu juga merupakan kewajiban ya dok, tentunya apa sih manfaat puasa dalam kesehatan dok? Oke, untuk manfaat puasa ini sebenarnya banyak ya. Jadi selain ya walaupun wajib lah ya bagi umat muslim, jadi untuk manfaat puasa itu sendiri banyak nih. Yang pertama, manfaatnya ada untuk kesehatan jantung itu sendiri. Karena di puasa metabolisme kita menurun sehingga jantung pun kerjanya lebih rendah lagi. Jadi tidak terlalu berlebihan untuk kerjanya. Oke, yang kedua meningkatkan metabolisme tubuh. Karena ketika kita puasa, otomatis kita makan berkurang. Jadi kerja organ bisa lebih optimal lagi istilahnya. Oke, yang ketiga mengendalikan nafsu makan. Karena kan kita sudah terjadwal nih ya sahur dan buka puasanya itu sendiri ya. Apalagi buat perempuan yang mau diet, salah satu cara yang paling enak lah ya. Jadi puasa juga salah satunya. Oke. Selanjutnya ada juga menurunkan resiko diabetes. Diabetes sendiri atau kencing manis ya. Kalau di kalangan orang awam itu bisa kita tekan. Kenapa? Karena asupan dari makan itu kita sendiri kan berkurang. Sehingga untuk kadar gula masih bisa atau terpantau. Untuk selanjutnya lagi, bisa juga membantu menurunkan kadar hormon stres. Karena kalau kita stres sendiri, biasa kalau kita makan atau atau ngemil mungkin salah satunya, itu juga kan bisa mengganggu juga ke organ yang lain. Sehingga kita lagi puasa, bisa ada sabarnya juga nih, menahan sabar, kita bisa ngontrol emosi juga, itu juga salah satu dari situnya. Terus selanjutnya, karena kita menahan sabar, menahan amarah, juga bisa nih menyeimbangkan hormon-hormonnya, sehingga rasa cemas atau berdebar atau ini kita bisa berkurang juga. Dan menurunkan berat badan, terutama pada wanita yang lagi diet lagi. Jadi puasa juga bisa salah satu yang bermanfaat bagi kesehatan itu sendiri. Oke, banyak sekali ya dok ya ternyata manfaat puasa itu buat kesehatan tubuh ya dok ya. Selain juga puasa memang kewajiban, manfaat yang didapat juga banyak sekali dan saya sih sebagai perempuan ya memang kayaknya ngaruh banget ya dok ya kalau misalnya masalah tadi manfaatnya adalah bisa menurunkan berat badan gitu ya dok ya. Dokter, seperti yang sudah disampaikan sama dokter, ternyata manfaat puasa untuk kesehatan itu kan banyak ya dok. Tapi kenapa ya dok masih banyak sebagian orang yang memang tidak kuat untuk berpuasa atau kuat berpuasa cuman ada aja keluhan seperti mah gitu dok. Itu kenapa ya dok? Oke, sebenarnya untuk nggak kuat puasa sendiri ya, kita harus lihat dulu nih keadaan si orangnya seperti apa. Apakah orangnya punya penyakit, riwayat penyakit-penyakit, contohnya seperti ya kencing manis salah satunya, atau memang dia punya penyakit mah yang kronis, atau penyakit-penyakit metabolisme yang lain. Kenapa? Karena kalau penyakit-penyakit seperti itu memang
sudah punya jadwal ya makan sendiri, dia mungkin ada konsumsi obat sehingga yang menyebabkan mungkin tidak kuat gitu ya. Kita pun tidak menyalahkan sebagai dari medis, memang ada juga yang dalam kondisi tertentu tidak disarankan untuk puasa gitu. Nah, untuk puasa itu sendiri kan seperti sunahnya ya, jam sahur, jam makan sahur, itu kita harus dilihat juga. Jadi jamnya biasanya orang ada yang mungkin makan jam 12 malam, ada yang jam 11 malam untuk sahur. Nah, semakin jauh dari jam imsak, itu kan waktu untuk ke buka puasa pun makin lama. Nah, itu juga bisa menyebabkan kemah atau nggak kuatnya gitu. Jadi kan memang secara sunahnya puasa untuk sahur itu di dekat-dekat jam imsak. Mengakhiri waktu sahur, betul. Oke, untuk selanjutnya apa sih yang kita lihat lagi, komposisi makanan itu sendiri. Makanan-makanan yang terlalu manis atau banyak karbohidrat seperti nasi, jagung, singkong, salah satu atau kentang, terlalu banyak itu pun tidak baik. Walaupun kita pemikiran secara awam, wah kalau kita banyak makan nasi pasti kenyangnya lebih panjang. Iya, padahal yang karbohidrat ini mereka dicerna oleh tubuh menghasilkan gula. Gula ini yang paling cepat diserap oleh tubuh, jadi paling cepat juga yang habis. Makanya kalau terlalu banyak makan karbohidrat pun tidak bagus. Nah, paling apa yang disarankannya ya, mungkin protein yang harus dibanyakan atau serat yang mungkin harus dibanyakan. Seperti itu contohnya. Oke, dokter, selain manfaat yang sudah disebutkan sama dokter tadi, mulai dari komposisi makan, kemudian juga jam makan dan kondisi si pasien itu sendiri atau riwayat penyakit yang ada di pasien juga. Selain itu, aktivitas apa ya dok ya yang bisa dilakukan saat kita berpuasa? Oke, untuk aktivitas sendiri sebenarnya sih tidak ada pantangan ya. Untuk aktivitas yang kita lakukan sehari-hari tidak ada masalah. Hanya paling kita mengurangi kerjaan yang berat. Jadi yang tadinya terlalu berlebihan kita kurangin, yang angkat-angkat yang berat kita kurangin, banyak alat bantu juga kita bisa pakai. Walaupun dia seorang olahragawan, mungkin olahraganya kita kurangin waktunya, karena aktivitas itu sendiri kan kita butuhkan ya. Apalagi olahraga pun kita butuh untuk kesehatan diri kita sendiri. Jadi sebenarnya untuk puasa itu tidak menjadi suatu halangan untuk kita beraktivitas ataupun kita berolahraga. Gitu sih kalau dari saya. Oke dokter, kita masuk ke dalam segmen mitos atau fakta. Nah dok, mitos atau fakta yang pertama ya dok, kalau makan manis-manis itu bener nggak sih dok bakal cepet lapar lagi? Makan manis-manis ya, itu adalah suatu fakta. Kenapa suatu fakta? Karena dari saya jelasin di awal, manis atau gula itu sendiri adalah yang paling cepat diterima sama tubuh atau yang paling diserap paling cepat sama tubuh. Sehingga ketika kita makan yang manis, permen, coklat, kue, mau sebanyak apapun, memang kita merasa kenyang sampai mungkin ya ada yang merasa kembung segala macam, tapi itu hanya bersifat sementara, cepat. Mungkin 2 jam atau 1 jam bisa lapar lagi lah, pengen makan lagi. Makanya kenapa kita buka puasa pakai takjil nih, pakai yang manis-manis segala macam, karena itu buat emang seger ya kelihatannya ya, seger apa, tapi itu kan hanya sementara, habis itu makan. Nah padahal takjil itu sendiri manis bisa bikin cepet lapar berikutnya lagi, yang mengakibatkan kita makan lebih banyak lagi. Betul. Yang tadinya kita niatan untuk diet, ternyata jadi malah makin banyak makannya. Akhirnya perut terlalu kekenyangan, kembung, malah jadi penyakit jadinya, bukan malah berpuasa. Oke, jadi saya jadi takut nih dok kalau misalnya nanti pas buka puasa harus makan manis-manis dulu gitu kan. Tapi memang identiknya kan seperti itu ya dok ya? Iya betul sekali. Banyak juga kan kita dengar berbukalah dengan yang manis. Nice. Gitu. Tapi ternyata memang kalau dilihat dari segi kesehatan ya ada plus minusnya. Ya betul. Mungkin kalau buat membuka awal kita
mungkin kita sedang beraktivitas, tidak bisa ditinggal, mungkin bolehlah kita Boleh. makan yang manis dulu untuk di awal, untuk apa yang mengganjal sementara lah, untuk mengasih Iya. tenaga kita sementara, karena memang manis untuk memberikan kita tenaga itu Ya bisa butuh juga atau ya. lebih cepat lah Iya. daripada kita makan yang butuh waktu untuk diserapnya. Gitu. Takarannya balik lagi. Takarannya mungkin balik lagi, yang memang tidak boleh terlalu banyak. Oke. Kalau kebanyakan juga tidak baik. Tidak baik. Iya. Sesuatu yang berlebihan tidak baik ya. Betul sekali. Oke dokter, ini mitos atau fakta yang kedua ya dok ya. Oke. Kalau puasa itu kita jangan banyak gerak, itu mitos atau fakta dok? Mitos. Mitos ya dok. Ya. Kenapa mitos? Karena kalau kita nggak banyak gerak, berarti secara nggak langsung mungkin banyak tiduran, mungkin banyak duduk, tidak ada aktivitas, itu pun tidak baik juga buat kesehatan tubuh kita. Yang tadi saya jelasin juga nih, walaupun kita puasa, tetap aktivitas kita lakukan. Seperti biasa. Walaupun memang kita kurangi si bebannya. Olahraga pun masih tetap kita lakukan, walaupun tidak seintens yang seperti biasa atau ketika kita tidak berpuasa. Karena ketika kita diam, walaupun ya capek atau segala macam, tetap metabolisme kita bekerja. Ketika kita puasa, kita tidak melakukan apapun, ya apa bedanya sama yang ketika kita tidak puasa gitu istilahnya. Yang ada malah nanti kita puasa banyak diem, malah jadi penyakit numpuhnya. Mungkin ke arah situnya sih, kenapa ke arah mitos. Tapi memang kalau bawaannya puasa tuh ya pengennya tidur rebahan gitu kan ya. Kan mungkin kita biasanya ngemil mungkin jam 10 ya jam 11-an makan siang kita masuk atau minum minuman manis di tengah-tengah itu, tapi ketika puasa kita di stop nih seharian ketika kita aktivitas ya, badan pun pasti butuh istirahat. Penyesuaian dulu mungkin ya dok di awal-awal ya dok. Oke. Ya, ada lagi nih dok ya, mitos atau fakta. Ada saat kita buka puasa, baiknya makan yang banyak biar bisa cepat fit lagi. Gimana dok? Kalau makan banyak sih itu mitos ya. Mitos. Kenapa? Karena makan sebanyak apapun, tetap badan kita kan punya batasannya sendiri nih, punya kemampuan sendiri untuk menyerapnya nih. Masa kita mau makan satu meja ini full buat sendiri kan nggak mungkin ya. Gitu kan kita punya porsi masing-masing. Secara takaran gizi pun sebenarnya kita punya kalori kebutuhan masing-masing. Secukupnya saja itu lebih baik. Kenapa? Karena ketika kita makan terlalu banyak, penuh di perut ini kerasa penuh, lambung kerjanya lambat, akibatnya malah ngantuk. Akibatnya malah kita mungkin bisa kena penyakit mah karena kerja lambungnya terlalu berlebihan sehingga asam lambung naik, malah jadi muntah, itu juga bisa. Jadi sebisa mungkin ketika buka puasa secukupnya. Ataupun kalau mau makan yang duluan yang tadi saya jelasin, yang manis-manis dulu oke lah. Mungkin nanti sejam berikutnya baru makan nasinya boleh. Jadi Oke, dokter. Tadi kan dokter sudah banyak menjelaskan kepada kami terkait manfaat puasa, kemudian juga kondisi-kondisi pada saat kita berpuasa, dan juga aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan saat berpuasa, ya dok ya. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, dokter boleh dong kasih tips dan trik kepada sahabat Rajak bagaimana kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan lancar. Oke. Sahabat Rajak sendiri, untuk tips and trik untuk kita menjalankan ibadah puasa memang macam-macam. Contohnya bisa kalau memang kita punya masalah kesehatan seperti yang tadi kencing manis atau mungkin mah kronis atau hipertensi atau mungkin pasien-pasien stroke yang memang butuh pengobatan, lebih baik sih kita konsulkan diri dulu nih ke dokter spesialis yang bersangkutan, apakah kita kuat untuk puasa atau tidak. Kemudian diusahakan nih tetap makan sahur, walaupun kadang-kadang kita masih kenyang ketika makan malam yang terlalu berlebihan yang tadi ya. Tetap kita harus makan sahur walaupun itu sedikit porsinya. Yang penting kita ada masuk makanan. Nah, masuk makanan pun kita harus lihat lagi, tidak boleh yang terlalu banyak yang manis ya. Kita juga lihat kandungan gizinya. Nah, apa aja gizinya yang dibutuhkan? Yang tinggi protein dan tinggi serat. Jangan banyak nasi, jangan banyak kentang. Udah mah nasi tambah kentang terlalu berlebihan. Double jadi double sih karbohidratnya yang ada kekenyangan. Oke.
Selanjutnya, hindari makanan-makanan yang berlebihan nih. Yang tadi saya jelasin, jangan terlalu makan berlebihan karena badan kita juga punya batasan sendiri, punya hitungan kalori yang dibutuhkan sendiri. Nah, untuk buka puasa dan untuk sahurnya kita harus melihat juga nih, kita secukupnya seperti apa. Untuk buka puasa, ya memang disarankan sama Rasul juga kurma dan air putih cukup. Karena kurma sendiri dia gulanya dapat, proteinnya ada, dan seratnya pun ada. Makanya itu cukup untuk buka puasa. Tapi bagi orang-orang yang tidak terbiasa, apalagi kita di Indonesia ini memang iya, betul. Harus nasi. Harus nasi. Kalau tidak nasi bukan makan. Bukan makan. Nah, itu dia. Oke. Itu saya kembalikan lagi ke personel masing-masing. Yang penting kita buka puasa secukupnya dan tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan pun tidak baik juga buat badan kita. Yang tadinya kita mau mencari sehat malah jadi penyakit. Kan tidak baik juga ya. Oke. Selanjutnya minum air putih yang cukup. Karena minum air putih ini minimal 2 liter sehari. Kalau kita mikir 2 liter kembung dok, ya jangan mikirnya sekali minum. Kita mikirnya untuk seharian full. Nah, puasa ini kan kita sahur sama buka puasanya untuk minum makannya. Berarti dibagi nih, mungkin mau untuk puasa atau untuk sahurnya 1 liter, untuk buka puasanya 1 liter ya. Maka yang penting kita total sehari itu 2 liter air putih. Air putih ya. Jadi walaupun kita berpuasa nggak skip yang 2 liter itu ya? Iya, tetap mau kita puasa pun tetap harus 2 liter sehari. Karena itu bersinggungan dengan kesehatan ginjal kita juga. Kalau kita kurang minum, ginjalnya nanti kena atau sakit. Terus selanjutnya olahraga ringan itu juga butuh. Karena badan kita butuh gerak, butuh aktivitas, butuh membantu metabolisme tubuh kita. Contohnya apa dok olahraga yang baik? Jalan kaki boleh, olahraga jogging pun boleh. Renang jangan ya, nanti malah keminum lagi yang ada isi airnya. Kalau memang orangnya udah terbiasa untuk nge-gym, paling kita ringanin bebannya diangkat atau sepeda statis, itu kan tidak terlalu berlebihan ya, tidak terlalu kuat. Itu pun juga boleh. Yang selanjutnya sibukkan diri nih dengan hal-hal yang positif. Selain kerja, selain kita aktivitas yang positif itu seperti apa ya? Mungkin yang tadarusan, ngaji, yang di Al-Quran yang kayak gitu-gitu mungkin bisa lebih disingkatkan lagi. Karena untuk untuk tidak mikirin jadi puasa gitu. Jadi kita lebih teralihkan dengan hal laparnya, kita teralihkan dengan kita ngelihat jam, aduh kapan maghribnya, kapan si azannya gitu kan. Lebih baik kita mungkin fokus ke hal-hal yang lain ya dok ya, yang lebih positif ya dok ya. Oke dokter, terima kasih banyak dokter sudah menyempatkan hadir, juga sudah memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabat Rajak semuanya. Sama-sama. Ya dok ya. Oke, mungkin nanti sahabat Rajak untuk pembahasan yang lebih detail mengenai puasa di bulan Ramadan ini, kita juga akan kupas tuntas di episode berikutnya. Untuk sahabat Rajak yang mau konsultasi terkait layanan kesehatan, sahabat Rajak bisa langsung datang ke Rajak Hospital Purwakarta. Oke sahabat Rajak, terima kasih sudah menonton podcast Bincang Asik bareng Rajak. Tunggu kami dengan tema yang lebih seru dan menarik lainnya. Salam sehat, bye-bye. Rajak Hospital Purwakarta, rumah sakit terpercaya penuh cinta, fasilitas lengkap dan profesional, sehat bersama Rajak, Rajak untuk semua. Rajak Hospital Purwakarta, dekat di hati, layanan prima, selalu peduli dengan senyum dan tulus hati. Untuk sehat kita semua di sini di Rajak Hospital.